Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihah Stevinta dengan NIM 2448201050. Di sini saya akan menjelaskan tentang biologi sel, yaitu teori sel, organel sel, dan siklus sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisme, baik itu organisme bersel satu seperti bakteri ataupun organisme multiselular seperti manusia, terdiri dari sel. Sel adalah unit dasar penyusun makhluk hidup yang berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya yaitu bentuk sel. Bentuk sel sangat beragam tergantung pada jenis sel dan fungsinya. Bentuk sel manusia dapat berupa bulat, lonjong, pipih, dan atau tidak beraturan. Sementara sel tumbuhan umumnya berbentuk seperti persegi panjang. Bentuk sel manusia yaitu seperti sel saraf, sel otot, sel darah, sel kulit, sel lemak, sel kelenjar. Bentuk-bentuk sel tumbuhan persegi panjang, memiliki dinding sel, memiliki vakuola, memiliki platista. Sel memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Sel tersusun dari komponen kimiawi seperti protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, dan mineral. Selanjutnya ada ukuran sel. Ukuran sel sangat bervariasi, mulai dari 1 mikrometer hingga 18 cm. Mikroskop elektron. Ukuran sel bakteri ada satu. Ukuran sel bakteri berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Bakteri terkecil berdiameter 0,1 mikrometer. Sel bakteri jauh lebih kecil daripada sel eukariotik. Ukuran sel organisme multiselular berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer. Ukuran sel diukur dalam mikron atau sejuta mikrometer. Sel sangat kecil sehingga tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Untuk mengamati sel diperlukan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Dan lanjut, ada klasifikasi sel berdasarkan struktur dan kompleksitasnya terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Sel eukariotik memiliki membran inti. Klasifikasi sel juga dapat dilakukan berdasarkan materi genetik, membran inti, dan sitoplasma. Materi genetik substansi yang mengatur sifat pada makhluk hidup, dapat berupa DNA dan RNA. Dapat diwariskan dari induk ke keturunannya. Fungsi sel yaitu ada metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, sintesis protein, transportasi zat, pengadilan dan pengaturan, dan juga penyimpanan. Kita lanjut, yaitu materi organel sel. Organel sel adalah struktur terkecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus. Organel sel bekerja seperti organ di dalam tubuh. Organel sel sering tertutup oleh membran yang membagi menjadi beberapa kompartemen kecil. Adapun contoh-contoh dari organel sel yaitu nukleus, mitokondria, kloroplas, sentriol, ribosom, vakuola. Selanjutnya ada struktur sel. Adalah pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur sel yang membentuk unit terkecil makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari beberapa bagian, diantaranya membran plasma, sitoplasma, dinding sel, inti sel atau nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, lisosom, sitoskeleton. Struktur sel memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur interaksi sel dengan lingkungan sekitarnya. Dinding sel berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Sitosom berfungsi mengatur mikrotubulus selama proses pembelahan sel. Sitoskeleton berfungsi menentukan bentuk sel. Selanjutnya ada siklus sel.
Siklus sel adalah proses pertumbuhan dan pembelahan sel secara berulang-ulang. Siklus sel penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena karena memungkinkan tubuh untuk tumbuh dan memperbaiki luka. Tahapan siklusnya tuh ada fase G1, sel memperoleh nutrisi dan melakukan metabolisme. Fase S, DNA di dalam sel berduplikasi. Fase G2, sel melakukan sintesis zat yang diperlukan untuk fase berikutnya. Fase M, yaitu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.